lawan. Kalau orang sudah biasa melawan hawa nafsu, gangguan setan, insya Allah dikasih barokah Allah Ta'ala. Saya dulu waktu sekolah Pak, SMA, pingin bangun malam. Wah, kalau bangun malam itu saya pakai jam beker yang keras bunyinya itu. Jadi kalau saya taruh di kamar, itu kamar orang tua saya denger. Jadi orang tua saya itu kadang-kadang marah. Kenapa? Bekernya itu terlalu keras bunyinya. Itu saya kasih 2 beker. Kenapa? Saking pinginnya bangun tengah malam ketika sekolah SMA itu. Subhanallah, saya pasang beker yang pertama nyala, saya matikan tidur lagi saya. Ya. Yang pertama-tama memang nggak biasa bangun malam. Bangun yang kedua bekernya dimatikan lagi. Ya, kadang akhirnya terlambat nggak bisa bangun malam. Bangun-bangun sudah adzan subuh. Akhirnya besoknya lagi coba beker yang kedua bangun. Beker yang pertama lanjut tidur. Akhirnya lama kelamaan beker yang pertama bangun, bunyi langsung bangun, nggak nunggu beker yang kedua. Subhanallah, lama Pak nggak pakai beker bangun. Walaupun nggak pakai beker, walaupun saya tidurnya lambat tengah malam, pokoknya jam sekian bangun. Subhanallah. Kenapa? Sudah terbiasa. Memang kalau nggak terbiasa susah, harus dipaksa dulu. Anda nggak bisa baca Quran, nggak bisa istiqomah, dipaksa dulu 10 ayat, jangan banyak-banyak. Ini kadang-kadang, wah saya harus baca 1 juz. Iya, habis gitu besoknya libur seminggu. Karena apa? Nggak terbiasa baca. Baca dulu 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Nanti naik umpamanya satu halaman. Nanti naik 1 lembar. Caranya seperti itu Pak, biar nggak kaget. Seperti anak sekolah TK, SD, SMP, SMA. Masa anak kecil gini langsung kuliah? Ya kaget lah, pelajarannya nggak bisa, bukan pelajarannya. Begitu juga kita kalau nggak terbiasa ibadah, mulai yang kecil-kecil dulu. Kalau sudah istiqomah, insya Allah dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah penawar obat dari Allah Ta'ala, penyejuk hati kita dan pikiran kita. Al-Quran ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu jangan sampai untuk tidak membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik, inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang cinta membaca Al-Quran, ahli Al-Quran sampai akhir umur kita. Dan mudah-mudahan Al-Quran membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Duduk di belakang Pak Camat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, nama saya Haji Sahrani bin Ahmad. Ini bagi anak-anak yang belum kenal nama saya. Kemudian Ustadz kita yang tampil pada kesempatan ini juga saya perkenalkan, mudah-mudahan tidak salah nama lengkapnya. Ustadz Habib Muhammad Jamuddin Fahmi bin Muhammad Al-Jufri. Populernya dikenal dengan Habib Fahmi. Itu ya, ini buat anak-anak atau adik-adikku yang belum kenal nama beliau. Saya di samping kenal, mungkin bertetangga, merangkap teman, merangkap guru lah di belang agama ini khususnya. Berbicara tentang Al-Quran, Ustadz, saya sangat terkenal sekali dengan Ustadz Haji Muharram SPD MM yang telah almarhum. Waktu itu kami pengurus KNPI di tahun mungkin 95 ke atas, pada naik kapal Moro zaman teratai. Waktu itu belum jalan darat, belum ini, kami kongres KNPI. Saya pengurus KNPI waktu itu, beliau juga pengurus waktu di DPR. Keberau naik kapal. Maksud saya terkesan dengan membaca Al-Quran ini, beliau itu di kapal itu sudah punya kebiasaan membaca Al-Quran. Saya lihat itu, dulu kan belum ada Al-Quran di HP, belum ada Al-Quran di HP, dia sudah membaca Al-Quran. Saya ingatkan dengan suasana akhir kekinian ini dan terakhir-akhir beliau kaitannya pas tadi di bulan puasa, kemudian beliau sempat, kemudian kan banyak di rumah ya, sempat beberapa kali tamat Al-Quran. Dan saya terakhir bersama almarhum itu, saya kan sama-sama ke Maratua, ikut dengan rombongan menteri itu. Habis dari Maratua tanggal 9 beliau banyak kesibukan di
apa namanya ini peresmian kantor perpustakaan di kampung apa Pagat Bukur. Habis itu testing ini, kemudian ke Rumah Sakit Samarinda kaitannya testing kesehatan. Nah, terakhir saya sempat telepon, saya selaku camat kan, saya jarang WA itu, saya telepon 3 hari saat di sana, beliau tidak lagi memberikan jawaban, bilang ajudannya selama ini memang beliau itu apa namanya tidak menjawab. Kadang-kadang orang memberikan support juga, nah, kan masih 3 hari kan masih biasa saja. Nah, oleh karenanya kaitannya dengan membaca Al-Quran ini saya sangat setuju. Insya Allah saya juga secara pribadi ya akhir-akhir ini itu mencoba walaupun sedikit itu dengan suasana terbata-bata, jadi kita coba saya sendiri, keluarga, alhamdulillah melaksanakan itu. Dan secara kemasjidan saya memprogramkan supaya agar di kepengurusan masjid ini samping ini pengajian kan sebulan sekali, kemudian ada yang seminggu sekali. Nah, khususnya di masjid kami sana waktu itu rutinkan seminggu 2 kali. Untuk malam Jumat itu saya punya target setelah ba'da maghrib ada membaca Quran, membaca Yasin. Yasin itu kan bagian daripada membaca Al-Quran. Kita pandu, kita fokus. Itu sebenarnya salah satu bagian daripada juga membaca Al-Quran, memotivasi kita baik yang tua yang muda untuk sama-sama. Mungkin satunya lagi pengajian subuh yang selama ini di era COVID-19 ini masih kita istirahatkan. Itu kaitannya dengan membaca Al-Quran yang perlu kita semangati. Saya memberikan contoh lah orang tua yang membaca Al-Quran. Paman saya ini, mertua saya, namanya Kai Ibu. Umur beliau itu sudah 70 tahun. Yang awalnya dia tidak bisa sama sekali membaca Al-Quran itu. Tidak bisa belajar. Ya mungkin pada mudanya kan bisa, biasa kita ini. Namanya Al-Quran ini kita belajar masih SD, SMP. 10 tahun kita tidak baca, dia pasti dari nol, pasti kita hilang sama sekali. Nah, oleh karena belajar beliau sampai tamat berkali-kali. Bahkan puasa tadi dia sampai menghatamkan 3 kali. Nah itu orangnya sudah tua, kemauannya ada, ya berkali-kali. Beda mungkin yang kita tidak muda tadi, sebagaimana kita sampaikan, tidak ada niat lalu sibuk, yang ujung-ujungnya dapat panggilan kita tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, oleh karenanya secara khusus mari kita bacakan surat Al-Fatihah wabil khusus untuk Ustadz Haji Muharram SPDMM, kiranya mendapatkan keberkahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu tentang Al-Quran. Karena saya teringat sekali, sangat berkesan sekali dengan beliau itu kaitannya dengan Al-Quran itu tadi. Di samping tadi mungkin sudah disampaikan apa namanya kebaikan-kebaikan tadi manfaat belajar Al-Quran ini. Kemudian tadi disampaikan Ustadz juga tentang ziarah ya, ada ziarah tentang ziarah tadi. Nah, di mana kita tahu para tokoh, ulama, para habaib ini kita biasa melaksanakan ziarah ya, ziarah. Nah, jangan sampai mungkin salah salah persepsi, salah peruntukan mungkin. Salah penempatan, salah niat. Saya mungkin minta diberikan panduan yang sebenarnya apa dan bagaimana kita mesti ke tempat orang yang diziarahi. Karena di sini biasanya ada ziarah umum, ada haul, ada wisata ziarah. Kalau yang di tempat Habib ini Habib kampungnya yang di Ampel. Ampel. Nah, saya kan sudah berkali-kali, lebih dari sekali lah ke Ampel itu. Di sana banyak tokoh dan kemudian juga di Banjar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kurang-kurang mungkin kita datang ke sana itu meminta berkah atau apa dan sebagainya. Di sisi lain yang kita datang ini sudah tokoh, sudah mumpuni, ya sudah lebih lah. Nah, ini mungkin saya minta berikan panduan, khususnya kita berziarah seperti mungkin berziarah ke sekumpul, ke makam Al-Banjari, kemudian di sini juga ada makam Syekh Ali Junaidi, kemudian banyaklah tokoh-tokoh kita, sehingganya kita tidak salah gitu. Salah terkadang pastilah, kalau secara umum saya yakin
kebanyakan minta itu minta berkemintaan. Mungkin yang panduan jelas kepada para tokoh, para habaib, bahkan kalau kita di Mekah, di Madinah itu kan ada makam-makam Rasulullah dan sebagainya. Itu saya lihat bahkan dimarah petugas karena niatnya lain, ada yang mau mencium apa udah sana. Itu mungkin kita berikan panduan jelas kepada para waliullah ini, nah tata cara yang benar untuk saat jirah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Camat sambutannya dan juga pertanyaannya. Ya. Alhamdulillah beliau ini aktif ya. Alhamdulillah aktif, tapi duduknya selalu di belakang, mestinya di depan nih Pak Camat ini. Saya nggak kelihatan tadi. Kalau kelihatan tadi saya suruh ke depan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dikasih kesehatan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur. Ya, jadi beliau tadi bahasanya itu kita akan membahas Al-Qur'an. Jadi mengingatkan kepada almarhum Bapak Haji Muharram. Ya, alhamdulillah beliau itu adalah juga orang yang ahli Quran. Ya, saya kemarin sempat juga dengar dari beberapa kawan ustadz bahasanya alhamdulillah kemarin karena covid jarang-jarang keluar juga, beliau itu 3 hari sekali hatam Quran. Ya, beliau 3 hari sekali hatam Quran. Yaitu karena orang kalau sudah nikmat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran itu walaupun banyak itu seakan-akan cuma sedikit sebentar saja. Ya, bayangkan 3 hari sekali hatam Quran di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan itu amal baik beliau, amal jariah beliau. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati beliau, mengangkat derajat beliau, dijadikan kuburannya sebagai kuburan-kuburan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Camat tadi tanya masalah ziarah kubur. Ziarah kubur ini hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Dulu memang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kuntu nahaitukum an ziarah kubur far'an fazuruha. Dulu aku telah pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena zaman dulu itu banyak orang tuanya para sahabat itu yang kafir. Jadi nggak perlu ziarah kubur. Kalau yang ziarahin non muslim nggak perlu. Tapi setelah meninggalnya banyak para sahabat, kerabat-kerabatnya, akhirnya mereka diizinkan oleh Nabi Muhammad untuk ziarahnya kepada orang muslim. Dan ini amalan yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu sering ziarah ke Uhud, ziarah ke Badar, ziarah ke Baki. Ya, itu ajaran Nabi. Bahkan kita seorang anak minimal, kata Nabi Muhammad, setiap hari Jumat, jangan sampai tidak. Minimal kita kalau punya orang tua yang sudah meninggal, minimal setiap hari Jumat kita ziarahi. Ya, itu sunnah minimal. Jangan ziarahnya itu setahun sekali, kalau mau puasa, mau lebaran. Jangan. Kalau ziarah ke orang tua itu seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Ini sunnah dari kalangan para ulama, sunnah. Ya. Karena apa? Karena setiap hari Jumat itu dalam riwayat orang tua kita itu nunggu anak. Setiap orang tua yang dikubur itu nunggu anaknya datang. Jadi kalau anaknya datang itu orang tuanya gembira di dalam kubur. Sampai tetangga-tetangganya yang kubur samping-samping itu mengucapkan selamat. Selamat ya anakmu, ingat sama kamu, ingat ziarah kepada kamu. Itu tetangga-tetangganya di dalam kubur itu kanan kirinya mengucapkan selamat kepada orang tuanya. Makanya maaf kita kalau punya orang tua yang sudah meninggal di kubur di daerah sini, kalau bisa diziarahi setiap hari Jumat. Karena pada hakikatnya orang tua kita nunggu kita. Ya, itu sunnah. Nah, begitu juga ziarah kubur kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala, kepada para ulama, itu juga hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ya, kita ziarah ke ulama fulan, kita ziarah ke ulama fulan, ziarah ke ulama fulan itu hukumnya boleh. Nah, ziarah tujuannya adalah mengingat mati. Ya, ziarah ini ada tujuannya untuk mengingat mati. Ziarah jangan tujuan yang lainnya. Ya, ziarah itu tujuannya untuk mengingat mati yang nomor 1. Menjalankan sunnah dan mengingat kematian, bahwasanya kita juga akan dicabut nyawanya oleh sama seperti yang kita ziarah itu fungsi ziarah yang pertama.
Ya, jadi kalau kita ziarah tujuannya untuk mengingat mati. Yang kedua, diperbolehkan ziarah kepada orang soleh, berdoa supaya mengambil berkah, kita dikasih berkah menjadi orang soleh seperti yang meninggal, itu boleh, nggak ada masalah. Ya, kita berdoa supaya diberi keberkahan oleh Allah seperti orang yang meninggal. Ya Allah, doakan saya mudah-mudahan engkau berkah ya Allah, seperti fulan yang saya ziarah ini jadi orang soleh, ahli Al-Quran, ahli dzikir. Nah seperti itu nggak ada masalah, boleh. Ya, yang penting niatnya betul, jangan ziarah niatnya yang aneh-aneh. Ya, niatnya yang aneh-aneh. Ziarah nanti ingat niatnya supaya umpamanya suaminya supaya kembali sama dia, ya nanti ziarah ke Gunung Kidul umpamanya supaya rezekinya lancar. Jangan, ziarah itu jangan niat yang aneh-aneh. Ya, ziarah itu niatnya yang penting jalankan sunnah, kemudian ingat mati dan bertabaruk supaya kita dikasih keberkahan oleh Allah seperti yang kita ziarahi. Ya. Kemudian kalau ziarah jangan aneh-aneh Bu ya, maaf ya, kadang-kadang naruh makanan di kubur ini nggak boleh. Kalau naruh makanan umpamanya untuk dibagi-bagi nggak apa-apa. Ini kadang-kadang maaf ada orang ziarah naruh makanan ditaruh di kubur kemudian dia pulang. Loh, emang mayit ini bisa makan apa? Ya, ini banyak seperti ini Bu, maaf. Loh, kalau umpamanya ada acara, umpamanya ziarah kubur, kita bawa makanan, cuma diniatkan untuk sedekah, dibagikan kepada orang-orang sekitar sana, hukumnya boleh. Yang penting jangan diniatkan untuk sesajen, ini yang tidak boleh. Itu banyak Bu, maaf. Itu kadang-kadang Pak, maaf orang-orang itu Pak, yang ziarah Wali Songo kadang-kadang orang awam juga. Mereka itu kadang-kadang nggak sholat, yang penting ziarah. Jadi mereka itu waktunya sholat nunggu di bis, duduk ditanya kok nggak sholat, nggak apa-apa, yang penting sudah ziarah. Duh, ini aneh nih, ziarah hukumnya sunnah, sholatnya ditinggal, wal iyadzubillah min dzalik. Ini yang berbahaya. Jadi silahkan Anda ziarah nggak apa-apa. Yang pertama menjalankan sunnah, mengingat kematian, kemudian bertabaruk kepada Allah Ta'ala supaya kita dijadikan orang yang soleh seperti yang kita ziarahi. Kemudian Anda tambah dengan doa yang lainnya, silahkan. Yang penting jangan minta kepada ahli kuburnya, mintanya kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang orang aneh ngomong sama kubur. Ya, oh tolong Pak, fulan, ini kuburan keramat ini tolong ya, saya punya hajat ini kabulkan ya. Loh, yang kabulkan hajat itu Allah Ta'ala. Yang nolong kita ini Allah Ta'ala. Nah ini banyak kadang-kadang persepsi orang awam yang salah. Ini yang berbahaya. Jadi silahkan ziarah kubur kepada orang soleh, boleh. Yang penting niatnya jalankan sunnah, mengingat kematian. Kemudian di ziarah kubur Anda baca Quran, itu boleh, itu sunnah. Dalam madhab Syafi'i maupun 4 madhab itu sunnah. Kita membaca Al-Quran di depan kubur itu boleh, nggak ada masalah. Ya, boleh. Dalam Imam Nawawi Anda lihat dalam kitab Majmu'nya Al-Adkar itu boleh. Sunnah kita untuk ketika ziarah kubur baca Quran. Makanya ziarah kubur itu kadang-kadang baca Yasin, nanti baca surat Al-Muluk atau yang lainnya, itu sunnah hukumnya, tidak ada masalah. Kita niatkan pahalanya untuk yang kita ziarahi. Nah, itu adalah tata cara ziarah, beberapa tata cara ziarah kubur yang benar. Yang penting niatnya, jangan sampai kita meminta kepada di kubur itu tapi kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalah keyakinan itu yang harus dijaga. Ya, kadang-kadang orang ziarah itu niatnya salah, mintanya kepada kubur, ini yang nggak boleh. Mintanya kepada Allah dengan keberkahan orang yang soleh tersebut itu boleh. Ya, jangan salah niat. Ya, kalau salah niat bisa syirik nanti akhirnya. Seperti Anda ke dokter. Ya, wah saya ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini sembuh, ini hebat ini dokter ini yang menyembuhkan saya. Ini syirik, yang omongan syirik ini. Berarti Anda meyakini dokter yang menyembuhkan, bukan Allah Ta'ala. Padahal yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Dokter itu perantara. Dokter itu hanya perantara, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang nggak perlu dokter sembuh sendiri. Kenapa? Ya Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Ya, jadi hati-hati niatnya harus benar. Ada yang